Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Selamat datang di Makassar Biennale 2021. Makassar Biennale ini adalah ajang seni rupa 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Makassar Biennale dan Tanah Indi. Seperti biasa, Makassar Biennale mengangkat tema maritim, namun di tahun 2021 ini dia memiliki subtema yaitu Skapur Siri. Sebenarnya Skapur Siri ini adalah sajian pembuka saat menjamu tamu dalam kebudayaan Nusantara. Namun kemudian terma Skapur Siri ini digunakan oleh MB untuk menjelajahi pengetahuan pengobatan yang dilakukan oleh warga. Kemudian MB memakai itu untuk menjadi responnya juga untuk pandemi COVID-19. Di MB 2021 ini kita memiliki beberapa agenda, yaitu ada pameran seni tentu saja, kemudian ada lokakarya, ada simposium, ada edukasi publik, ada panggung pertunjukan, ada program magang, dan juga adalah residensi seniman. Saat ini kita mau bicara seniman untuk salah satu peserta residensi seniman yang ada di Kota Makassar. Program residensi ini juga berlangsung di 5 kota lainnya yang menjadi tempat perhelatan MB 2021 ini, yaitu ada di Pangkep, Bulukumba, Parepare, Labuan Bajo, dan Nabire. Untuk yang di Kota Makassar ini kita punya 3 orang seniman residensi, yaitu yang pertama yang kemarin sudah diskusi juga sama kita, ada Kak Runi Nita Mamonto, ada Hira Sanada yang besok akan juga berbagi soal pengalaman residensinya, dan hari ini kita ada Kak Eka Bese Wulandari atau akrab disapa Bese. Saya akan membacakan profil singkat dari Kak Ekbes. Kak Eka Wulandari atau akrab disapa Ekbes itu merupakan seorang crafter yang juga aktif berjejaring di komunitas-komunitas. Ia juga pernah menjadi Direktur Perpustakaan Kata Kerja pada 2018. Kata Kerja itu perpustakaan komunitas yang ada di Kota Makassar. Untuk menemani juga ini diskusi kita sore hari ini, hadir juga salah satu kurator MB 2021, yaitu Kak Fitriani Adalai. Dia adalah community organizer dan dari crafter yang berbasis di Makassar. Dia salah satu pendiri komunitas Kui, yang komunitas independen yang bekerja secara sukarela memberikan pelatihan merajut gratis sebagai sarana terapi dan ruang alternatif khususnya bagi perempuan pasca melahirkan dan aborsi sejak tahun 2011. Untuk memulai diskusi kita sore hari ini, mungkin langsung saja kita tanya langsung kuratornya, sebenarnya bagaimana sih proses kurasinya seorang kurator begitu sehingga memilih Kak Eka sebagai salah satu peserta residensi di Kota Makassar untuk MB ini. Silahkan Kak. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Proses residensi yang dilakukan oleh tim kurator Makassar Biennale 2021, di dalam tim kami ada 4 orang, 2 orang kurator dan 2 orang asisten. Saya sendiri kebetulan kami bertanggung jawab ini berempat bertanggung jawab untuk residensi 3 seniman perempuan untuk Kota Makassar. Jadi selain di Makassar, ada di kota lain juga Makassar Biennale untuk dilaksanakan, yaitu di Pangkep, di Parepare, Bulukumba, Nabire, dan Labuan Bajo. Jadi untuk saya sendiri kebetulan bertugas untuk residensi seniman di
3 orang perempuan di Makassar. Pada masa pencarian, proses pencarian, jadi ada beberapa nama yang keluar. Sebenarnya cukup sulit mencari seniman perempuan di Makassar karena memang tidak banyak seniman perempuan. Faktor lain juga adalah karena seniman yang kita jaring itu kebetulan hampir memiliki kesamaan. Jadi kesulitan menyeleksinya adalah karena mereka melakukan hal yang sama. Jadi misalnya kayak waktu itu seleksi Hira, kita cari pelukis, itu ada beberapa, hampir ya, lumayan banyak pilihannya, tapi itu karena pilihannya mereka melakukan hal yang sama, lukisannya agak-agak mirip begitu ya. Jadi kita pikir mungkin kesulitannya di situ karena kebanyakan masalah yang terjadi di perempuan yaitu kita kalau tidak melakukan hal yang dilakukan orang lain itu mungkin tidak kurang terlihat. Iya, mungkin merasa kurang terlihat atau mungkin kurang merasa Percaya diri. Tidak tune in dengan kondisi saat ini atau tidak dapat bergaul dalam komunitas tertentu. Tapi kemudian ya kita untuk Ekbes sendiri, kita kebetulan dia berbeda. Ekbes kan dia crafter, jadi kita pikir tidak begitu sulit menyeleksi untuk Ekbes. Terus lagi pula secara track record kemarin Ekbes itu dia melakukan penelitian, misalnya Lontara Fabura, judul skripsinya ya Lontara Fabura di waktu skripsi S1. Terus kemudian kita melihat juga dia tertarik terhadap pengobatan alternatif dan dia mengolah tumbuh-tumbuhan menjadi bahan makanan dan bahan obat-obatan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian juga secara manajemen kita berpikir bahwa kerja-kerja kuratorial itu adalah separuhnya adalah kerja manajemen. Jadi bagaimana kita melibatkan seniman dan manajemen sendiri terlibat dalam hal ini. Tentu saja segala hal yang terjadi dalam proses produksi dan penyeleksian itu pasti akan berdampak pada manajemen. Jadi kita pertimbangan kita di sini sebenarnya bahwa jika seniman enak diajak bekerja sama dalam hal ini, misalnya on time dan bisa memenuhi deadline, itu hal yang sangat penting buat kita dalam manajemen. Nah, kebetulan ketika ngobrol pertama kali saya telepon Eka ya, mau ikut terlibat nggak bikin karya di MP. Saya tanya sibuk apa enggak, karena sibuk atau tidak itu kan juga sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Tapi ini juga jodoh-jodohan, seniman dan kurator itu sebenarnya jodoh-jodohan juga. Jadi kebetulan Eka waktu itu langsung aja bilang bisa, tiba-tiba bilang bisa. Tapi saya juga masih ragu kan, ini bisa, tidak ada jadwal, tidak ada kerjaan atau apa. Tapi saya ngetes, apa mau ketemu langsung, ternyata mau ketemu langsung besoknya ya, habis itu kayak gitu. Terus kalau habis itu ngobrol dan ketemu sih enak, vibes-nya enak. Terus obrolan mengenai respon terhadap tema Skapur Siri sendiri itu mengalir karena ketertarikannya Eka terhadap dunia pengobatan tradisional itu sangat lekat dengan tema yang kita respon tahun ini. Gitu. Terus pertanyaannya, kenapa Kak Eka menerima lamaran residensi itu? Lamaran. Silahkan Kak. Oke, jadi merespon tapi waktu ditelepon itu sebenarnya saya bingung apa yang bikin kalau diajak, karena ya mesti pengalamanku soal
sendi itu masih sempit. Walaupun pernah beberapa kali lihat pameran, tapi ya begitu. Merasa Kak, seni itu ya kalau bukan lukisan, teater, kayak gitu masih sempit. Terus Kak Pio bilang, coba kalau butuh referensi lihat karya-karyanya MD sebelum-sebelumnya. Dan malam itu juga saya langsung lihat, wah ternyata orang bikin video. Oh terus ini bisa termasuk. Nah, saya langsung cerita sama suamiku, kalau kira-kira kalau saya usulkan bikin stop motion sayur-sayuran, karena memang waktu itu saya lagi semangat ngobrol sama ini narasumber tuh untuk riset, karena dia teman kerja aku dan saya tertarik sekali mau sebarluaskan pengalamannya. Dia langsung ini coba saja, karena 1 tahun belakangan ini memang sekali bikin stop motion sejak pandemi, karena pas besoknya saya datang ke sini cerita ke Kapio, kalau bikin kayak begini bagaimana? Nah, ternyata bisa. Dan itu hal itu sebenarnya yang paling pertama bikin semangat, karena selain temanya saya akhirnya dapat kesempatan untuk poin paling penting yang aku ingat dari Kapio, dia bilang siapa tahu ada yang mau sekali dari dulu kok bikin tapi belum pernah dapat kesempatan dan mungkin ini waktunya. Nah itu yang akhirnya mau nggak selama didukung rencana aku untuk bikin stop motion itu, karena memang selama ini saya keterbatasan alat dan pikir kalau di sini bisa mendukung, akhirnya itu saya sudah fix mengikut Kak. Nah selain itu sebenarnya saya juga dari awal bulan itu sudah ngobrol sama teman-teman di kantor, bilang kayaknya bulan ini saya mau kurangi targetkan. Setiap bulan kita punya target tulisan. Kalau saya kan menulis skrip, karena itu pengalamanku tiap kali setelah capai target, abis itu pasti vertigo. Iya, itu ada beberapa, tidak setiap bulan, tapi ada beberapa waktu itu yang kayaknya ya karena kalau kasih kan menulis sampai lupa poin semuanya, lupa berdiri, lupa bergerak, lupa minum. Nah dari situ, jadi aku bilang kayaknya butuh waktu untuk perbaiki pola kerjaku dan ya perbaiki semuanya, karena kurasa kayaknya kerja di situ baru sakit-sakitan Kak. Jadi kayak pas betul ini waktunya, pas dapat tawaran yang jodoh betul, kurasa makanya langsung terima. Jadi salah satu metode pengobatan terhadap diri tak sendiri melakukan residensi ya. Tapi tadi kita sempat singgung soal pengalamannya ini narasumber Tak yang menurut Tak mau kita bagi ke publik. Pengalaman apa itu Kak yang menurut Tak menarik? Itu karena waktu kan pertama kenal sebenarnya dia sudah mulai praktekkan itu ilmu naturopati, dan saya waktu itu masih ngotot Kak. Dia bilang kan dia praktekkan ilmu naturopati itu untuk obati kista payudaranya karena dia tidak berani ke rumah sakit periksa. Dia trauma, ada 2 orang di anggota keluarganya itu meninggal di meja operasi. Jadi dia tidak berani sama sekali untuk pergi periksa ke dokter ke rumah sakit. Dan waktu itu saya masih berusaha bujuk, coba dulu, mungkin karena pikiran mindset gitu, kayak karena kita terlalu takut, dan dia juga tetap ngotot nggak usah. Saya yakin kayak ini sama yang kupraktekkan, hingga akhirnya setelah dia menikah, kami ngobrol nih, ternyata berhasil nih, karena kan kemarin sebenarnya itu juga yang salah satu penghambatnya, karena dia merasa sakit, jadi memulai dia fokusnya di situ, tidak ke hal lain. Akhirnya setelah sembuh, dia merasa sudah yakin sembuh karena rasa sakit punggungnya, terus itu benjolan di payudaranya sudah menghilang, dan dia
akhirnya kami betul-betul bisa berhasil ternyata. Yang akhirnya kayak takjub sendiri, oh bisa semua orang kista tanpa dioperasi, tanpa minum obat-obatan. Dan itu yang maksudku akhirnya tambah semangat Kak mau pelajari ini ilmu naturopati itu, karena menurutku penting karena kita Indonesia katanya salah satu konsumen obat tertinggi. Kasitin. Obat farmasi. Iya, obat. Enggak, dia pikir warna. Iya. Turun. Kasih turun, kasih hijau. Kasih hijau. Sebenarnya padahal kita cuma tidak tahu ada ternyata cara lain alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit kita tanpa harus menggunakan sedikit-sedikit minum asam efenama, paracetamol, kayak gitu yang hanya mengobati gejalanya, tidak mengobati, mencari tahu apa akarnya. Ya kayak begitu, pengetahuan itu sebenarnya kita mestinya tahu semua, tapi ya ada panjang rentang waktu kita manusia Beda, cuma lumayan. semakin berjarak dengan alam, pengetahuan soal alam. Sebenarnya kan ada banyak jenis pengobatan, kayak naturopati itu adalah salah satu metode pengobatan yang saya tangkap dari ini tak, pengobatan personal yang sesuai dengan kebutuhan tubuh tak. Dan itu sebenarnya bisa dijangkau dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah tak atau yang dekat dari kita. Mungkin itu bisa kita ceritakan bagaimana itu. Jadi kalau secara umum sebenarnya memang ada beberapa alternatif untuk pengobatan. Mungkin yang paling umum kita tahu obat-obatan Cina. Obat-obat Cina itu paling sering digunakan dimanapun. Itu juga kan dia pakai ramuan-ramuan herbal. Terus Ayurveda itu dari India. Jadi ada sebenarnya semakin kesini makin berkembang ilmu-ilmu soal pengobatan alternatif yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Dan salah satunya ini naturopati. Kalau naturopati ini dari hasil risetku, intinya sebenarnya dia pengobatan holistik yang mencoba menyelesaikan akarnya. Akarnya itu adalah pencernaan. Jadi kalau misalnya kan kita ke rumah sakit kadang sakit apa, sering sakit kepala, coba langsung disodorkan minum dulu nih asam efenama paracetamol kah, apa kalau misalnya demam, reda nyeri, antibiotik kayak begitu. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan, dia cuma menghilangkan gejalanya, mengurangi rasa sakit, rasa nyeri. Nah, kalau naturopati pendekatannya adalah harus dicari tahu ini sebenarnya karena setiap orang ternyata punya alergi makanan tertentu, cuma kita tidak tahu. Nah, kalau yang ilmu naturopati ini kalau di Indonesia sebenarnya belum ada, baru satu ada namanya Ibu Dewi, tapi dia sekarang tinggal di London. Satu-satunya referensi untuk orang bertanya soal ilmu naturopati dan kalau mau konsul sama dia. Jadi dua narasumberku ini mereka satu anaknya penderita asma, yang satunya kista payudara. Jadi ketika akan konsultasi untuk pengobatannya ke Ibu Dewi itu praktisi naturopati, mereka terlebih dahulu harus cek di lab dalam tubuhnya itu ada berapa vitamin D-nya, berapa kadarnya, vitamin C-nya berapa kadarnya, zinc-nya berapa, magnesium, kalium, pokoknya semua mineral dan vitaminnya itu ada berapa. Dari situ akan kalau sudah keluar hasilnya akan konsul lagi ke Ibu Dewi. Ibu Dewi akan sarankan, kalau kekurangan vitamin D harus sering-sering berjemur, harus tiap hari kayak gitu. Terus pokoknya begitu. Kalau saya, kayaknya kau butuh sayur seperti ini tiap hari. Jadi akan diberikan beberapa terapi sampainya sembuh. Dan
sebenarnya kalau ilmu naturopati ini kalau kita searching dia sebenarnya tergolong pseudoscience. Dianggap tidak sains murni karena saya tidak tahu, cuma perkiraanku mungkin karena hasilnya sebenarnya itu ilmu naturopati itu tidak bisa dipraktekkan ke semua orang. Kalau kan kayak yang umum misalnya asam efenamat itu untuk meredakan semua nyeri, semua orang bisa pakai. Nah kalau ilmu naturopati tergantung tubuhnya orang itu. Jadi beda-beda pendekatannya. Jadi dia harus tubuh ya. Iya, jadi dia harus meneliti tubuhnya sendiri. Lebih personal. Iya, lebih personal. Jadi mungkin hal itunya yang bikin akhirnya ilmu naturopati ini dianggap sudah sains. Lalu Kak, banyak sekali itu kan pengetahuan soal naturopati itu dan sangat sangat banyak ya informasi yang kita dapatkan. Lalu bagaimana kita kelola gitu informasi-informasi itu menjadi sebuah karya seni yang kita pamerkan di MB yang stop motion sama instalasi dan yang kita beri judul Tragedi Meja Makan. Nah, oke. Jadi setelah wawancara, bisa kasih lihat? Oh ya, ini Kak Eka mau berbagi presentasi dulu ya teman-teman. Oke, masuk. Langsung jadi ini. Ya, jadi sebelum ini prosesku menuju ke proses pembuatan karya. Jadi sebenarnya kalau saya lebih semangat Kak bahas soal risetnya karena menurutku itu yang penting sekali untuk dibagikan. Jadi dari kesimpulan umumku setelah bikin riset ini, jadi kayak saya selalu bilang kayak tamparan sekali setelah ngobrol sama dua teman yang wawancarai. Mereka bilang, ya kebetulan kami yang lebih duluan panen penyakit, kau mungkin belum terasa sekarang, tapi kalau pola makanmu masih begini-begini ya tunggu nih. Ya kayak, iya sih, benar sih, karena kalau sebentar saya akan kasih lihat jenis-jenis terapi yang dikasih tahu itu sebenarnya itu hal yang umum mestinya kita lakukan. Saya bernafas, berolahraga, bergerak, itu yang kayak kalau istilahnya, nah ya fitrah kita sebagai manusia. Jadi kayak mestinya kalau begini-begini pola hidup sehari-hari mungkin bakal kurang dapat penyakit. Hanya saja kita kan dibentuk sekarang untuk hidup gaya yang serba cepat, untuk pekerja maupun siswa sama orang sekolah sama kuliah selalu ada deadline. Jadi itu fokus adalah mengejar itu. Kita akhirnya lupa sama tubuh tak sendiri. Jadi kayak kalau sekarang akhirnya saya dari pandemi ini dan riset ini akhirnya disadarkan kembali kalau ini apa sebenarnya tujuan tak hidup. Tujuan tak hidup kan bertahan hidup nih. Nah kalau kita mengikuti cara bertahan hidup berarti dengan bekerja. Terus kenapa ini pekerjaan yang bikin kita sakit-sakitan? Makan akhirnya harus cepat karena mungkin lagi kerja, kurang berolahraga, kurang berinteraksi sama teman-teman kan harus bekerja. Terus itu uangnya untuk beli apa? Padahal kalau kita beli obat, iya, ada untuk beli obat. Yang saya akhirnya jadi memang gaya hidup kita memang sekarang yang karena corak ekonomi kita yang menuntut kita seperti itu. Jadi kalau bilang kalau tujuan utama tak hidup sekarang adalah bertahan hidup, sebenarnya gaya hidup tak yang sekarang ini justru bikin kayaknya tidak mampu bertahan hidup lebih lama. Nah itu aku bilang tamparan pertama. Dan namun ada kabar baiknya karena ternyata tubuh tak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri sebenarnya. Asal, ya itu tadi nutrisi,
untuk dalam satu hari kan untuk bisa bergerak ini tubuh tak baku bekerja sama untuk aktif kan 5 di kebutuhan tak, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah sebenarnya itu aja yang kita untuk memenuhi itu ya. Karbohidrat kita tahu semua tuh. Lemak bisa didapatkan dari alpukat, minyak juga tuh, santan, terus ya PCO kayak begitu, terus vitamin dan mineral itu ya dari buah-buah dan sayur. Nah kalau kita ingat makanan sehari-hari tak lebih banyak apa? Gorengan, karbohidrat, protein mungkin, Gula lagi. ya gula, Darbo ya. iya karbo. Jadi vitamin dan mineral itu jarang sekali, apalagi kalau kita yang jarang minum. Jadi kayak akhirnya kalau sakit-sakitan kayak wajar karena memang kita nggak penuhi tiap hari kebutuhan utamanya tubuh tak. Padahal kalau misalnya lengkap itu, kalau tiba-tiba ada infeksi dalam tubuh, tak ada yang bereaksi, ada peradangan, sebenarnya dia nggak perlu kayak minum obat tertentu, dia bakal bisa mengobati tubuh ini akan self healing. Mereka bakal connect otak, kirim sinyal, kayaknya nih kurang ini nih. Ayo fokus ke situ. Iya, fokus ke situ, obati. Iya. Kalau 5 unsur tadi itu Terpenuhi setiap hari. cukup. Iya. Hal yang menurutku paling greget juga sebenarnya kenapa dari awal waktu mau mengiyakan untuk ikut residensi ini, karena waktu saya tahu ada fakta soal pekerjaan itu namanya medical representative. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi medical representative ini sebenarnya tugasnya dalam industri farmasi adalah menawarkan ke dokter. Jadi dia kayak distributor obat. Tugasnya adalah menyampaikan ke dokter kalau misalnya perusahaan misalnya saya perusahaan itu ada obat baru, kita produksi obat baru, terus saya ini sebagai dokter, tugasku sebagai medical representative memberitahu, sebenarnya hanya memberitahu kepada Sisi kalau perusahaan itu ada obat baru loh. Tapi belakangan ini investigasinya Tempo tahun 2015 dan belakangan menyusul lagi investigasi yang serupa di Tempo. Ada satu dokter yang akhirnya salah satu mantan medical representative yang buka suara tentang berhenti akhirnya dan membuka praktek ini. Ternyata selama kebanyakan ini medical representative kerjanya tidak hanya menawarkan tapi menyuap beberapa dokter-dokter tertentu yang mau disuap untuk meresepkan obat ke pasien berdasarkan yang dari perusahaan tertentu. Jadi semacam endorsement. Iya, endorse. Nah, kayak gitu. Jadi ternyata di Indonesia karena merupakan pasar obat terbesar di Asia Tenggara, jadi prakteknya adalah sebenarnya mungkin kita tidak butuh itu obat, tapi karena dokter yang kita tempati konsultasi itu sudah di-endorse, dia bakal dapat misalnya mobil kalau dalam 1 tahun sudah meresepkan 100 resep, itu yang akan jadi buktinya untuk dia simpan terus. Karena harus memenuhi kuota itu misalnya 100 resep, akhirnya kita diresepkan. Dan kalau saya pengalamanku kemarin, berasa sekali tuh yang dokternya langsung bilang, ini resep ada beberapa yang bisa ditebus di rumah sakit, ada yang harus beli di luar. Yang saya curiganya kayaknya begitu caranya. Oh, ini kayaknya yang ditebus di luar ini yang masuk dalam bagian kerjaan ini medical representative.
Mungkin sebenarnya membantu ya, karena mungkin ada sebenarnya dokter yang baik dan merasakan ya, memang karena butuhnya jadi saya rasakan. Tapi kita tidak tahu, saya yang tidak. Jadi karena kita tidak pernah betul-betul bisa baca tulisan resep itu Iya, kan? iya. Nah, Itu masalahnya. dan ini saya langsung ingat ada teman di kata kerja itu namanya Afis. Dia waktu SMA itu kan sekolah farmasi. Terus sebelum kuliah itu dia masuk, dia sempat kerja di apotek. Dari pengalamannya selama kerja di apotek itu, akhirnya bikin dia mau berhenti. Akhirnya masuk di jurusan politik gara-gara dia sempat ada pengalamannya nangis gara-gara ada bapak-bapak tidak pakai sendal pergi tebus obat di apotek, dan dia tahu sekarang ini pun obat tuh mahal sekali, tapi sebenarnya ada di generiknya. Tapi kenapa ini dokter ngotot kasih yang obat itu yang jelas-jelas mahal, dan kalau dia tidak pakai, bapaknya saja tidak pakai sendal, sudah pasti ketahuan bilang tidak mampu ini bapak sebenarnya tebus obat, tapi karena terpaksa padahal, dan dia karena sebagai pekerja saja tidak bisa juga langsung mengkat ini mau pak kita ya, karena tuntutan pekerjaannya seperti itu. Akhirnya dia karena bingung serba salah, jadi dia akhirnya memilih berhenti dan tidak melanjutkan karir farmasinya ya, kayak begitu. Dan pindah ke ilmu politik. Jadi sebenarnya dari yang bikin Kak semangat untuk belajar lebih banyak soal obat-obatan tradisional dari berbahan tumbuhan itu, karena ada fakta ini. Dan karena sebenarnya setiap orang itu punya hak untuk pilih jenis obat apa yang dia ingin konsumsi. Jadi kalau menurutnya narasumberku ini, dia punya dokter yang sering dia kunjungi itu bagusnya karena sering memberikan opsi. Dia misalnya sakit terus dia bilang ini sebenarnya bisa kalau aku kasih minum anakmu ramuan jahe saja bisa sembuh sendiri, tapi kalau mau minum obat cepat biar cepat ini pakai minum ini resep ini, jadi tetap diresepkan cuma dikasih tahu. Dan aku bilang seandainya semua dokter seperti itu, jadi kita betul-betul memahami oh ya hak, tapi memang ini kita punya hak untuk mengakses informasi itu. Nah dan ada banyak jenis, dan menurutku ini juga salah satu alasan kenapa kita perlu mendukung legalisasi ganja untuk pengobatan, karena itu juga setiap orang memang punya hak untuk itu. Dia mau pakai tanaman kan, pakai obat kimia bebas, yang penting kita tahu oh itu bisa dijadikan obat, dan saya punya hak untuk mengakses itu, kayak gitu. Hanya saja ditahu di situ industri bagaimana bekerja, kalau menguntungkan didukung, tapi kalau tidak menguntungkan banyak pasti ini bakal dimatikan, kayak gitu. Itu Untungnya untuk segelintir orang. iya. Itu yang dilemanya di situ. Itu kenapa saya semangat sekali mau sebarluaskan itu pengetahuan itu, karena mestinya orang punya hak untuk memilih obat apa yang mereka ingin konsumsi. Nah ini saya hasil risetnya, praktisi naturopati yang saya wawancara itu anaknya lahir, dia kasusnya asma. Anaknya lahir tahun 2017 akhir. Terus di hari ketiga dia lahir, anaknya itu tiba-tiba batuk, dan mamanya memang ada riwayat asma. Dan baru hari ketiga anaknya langsung batuk kayak kakek-kakek. Dan itu bikin kaget karena katanya jarang sekali tuh ada bayi langsung batuk di hari ketiga, batuk parah begitu. Akhirnya ke dokter, dan waktu itu dia belum tahu soal naturopati. Dia diresepkan obat, saya lupa apa namanya, histamin. Dia dikasih itu, terus padahal baru 3 hari loh, bayi berumur 3 hari langsung dikasih obat. Terus
di setiap bulan akhirnya setelah itu kasus itu dan dikasih tahu sama dokter, setiap bulan sampai umur 7 bulan dia selalu ke dokter karena kambuh terus itu batuknya anaknya. Akhirnya dia kasihan loh, masa anak kalau masih bayi harus mengkonsumsi obat-obatan terus menerus. Nah dari situ akhirnya dia dapat informasi di grup ibu-ibu kalau ada ini namanya ilmu naturopati. Dan dia waktu itu dia belum konsul sama Ibu Debinya, dia cuma baca-baca kan itu Ibu Debi ada postingan-postingannya setiap hari soal resep-resep, soal info-info soal kandungan-kandungan di makanan. Dia dapat itu flu shot, apa lagi? Enggak, dia flu shot, golden milk, minyak ikan, probiotik, ada 4. Dia dapat itu. Nah praktekkan di kanannya, dan sejak umur 9 bulan sampai akhirnya anaknya baru umur 3 tahun itu tidak pernah kambuh, tidak pernah sama sekali itu kambuh yang namanya asma, flu juga jarang. Pokoknya kalau sudah meler, tiba-tiba meler, anaknya dia lihat tak, langsung buru-buru cepat bikin flu shot. Kalau sudah diminum, langsung redah. Tidak jadi muncul itu asmanya. Dan akhirnya sampai 3 tahun. Nah di umur 3 tahun narasumber kini mulai nih kayak capek karena kan ini juga ndak gampang saya bikinnya tuh. Terus capek awas juga makannya anaknya. Terus kalau ya mulai longgar, mulai apa di kayak kalau ada orang mau kasih anaknya kerupuk, oh iya nggak apa-apa kayak gitu ya, sekali-kali. Ternyata sekali-kali berkali-kali. Akhirnya di akhir umur 3 tahun itu untuk pertama kalinya lagi kambuh asmanya, dan itu parah sampai dia harus ke rumah sakit. Apa namanya yang nebus ya itu nebulizer. Jadi dari situ dia bilang harusnya kayaknya betul-betul konsul sama Ibu Debi. Tapi karena Ibu Debi itu sendiri, jadi butuh waktu sampai 6 bulan. Akhirnya dia dapat jadwal konsul 6 bulan akhirnya setelah 6 bulan dapat konsul, dia disuruh tes IgG test namanya. IgG test itu untuk tes di laboratorium untuk tahu sebenarnya kita alergi makanan apa. Jadi sebenarnya karena dalam tiap orang itu setiap lahir dia membawa bakteri yang dari orang tuanya, yang itu yang menjadi cikal bakal penyakitnya. Jadi kalau orang bilang ada penyakit turunan, sebenarnya bukan orang tuanya, itu karena dari bakterinya yang ikut saat dia lahir. Waktu dibikin dari spermanya bapaknya memang keluarkan memang ada bakteri memang. Terus gabung sama yang dulu dan pas lahir, jalan lahir itu sebelum melewati liang vagina, di situ muncul masih bakteri dalam mulutnya. Jadi itu kenapa akhirnya kalau orang bilang penyakit turunan jadinya kayak masuk akal, karena sebenarnya itu bakterinya itu lewat situ masuk. Nah setelah itu akhirnya ikut IgG test, dan IgG test sebenarnya kayak tidak sembarang juga orang, karena dia kalau tidak salah kisaran biayanya itu 8 juta hanya untuk tahu sebenarnya dia buta alergi apa. Nah setelah keluar itu hasilnya, ternyata anaknya alergi jeruk, padahal selama ini itu adalah makanan favoritnya anaknya. Dan tidak hanya jeruk, ada beberapa kayak daging merah. Tapi itu yang bikin shock sebenarnya, itu bagian ini ternyata anaknya alergi jeruk. Jadi dari situ diresepkan lagi beberapa cara terapi untuk obati agar tidak kambuh lagi semuanya. Dan kunci pentingnya sebenarnya dalam pengobatan naturopati adalah mengurangi semua hal-hal yang sintetis dan produk-produk GMO. Rekayasa genetik, jadi kayak
kayak jagung kan banyak sekarang yang dia bibit GMO, makanya ya kalau aman ya pakai yang label organik. Ya, dimodifikasi sampai dapat yang kayak gitu, misalnya warnanya merah sekali, Ada rekayasa genetik. kayak kelihatan bagus dan layak untuk dijual. Biasanya kan kalau produksi pangan yang jelek biasanya dibuang, tidak layak sampai misalnya diproduksi untuk dibuang kayak Amerika misalnya, biasanya mereka lebih kepada kecantikan, jadi mungkin itu yang mendorong keluarnya produk ya, dan karena dan ini rasa juga. karena permintaan berlebihan, produksi yang berlebihan jadi butuh. Bukan permintaan yang berlebihan sebenarnya kalau GMO, tapi apa, produk yang disajikan secara masif dan dengan harga yang lebih murah itu yang membuat orang jadi nah, Hampir nyaris semuanya sekarang ya kayak yang kita konsumsi banyak tempe, Iya. kedelainya itu ya. jadi agak ya challenge-nya sebenarnya di situ. Kayak sebenarnya juga bahkan sayur-sayur tak makanan umum tak jalan saja ada nih bibit-bibit anunya. Semua kecuali yang kita tanam sendiri. Ya, kecuali kita tanam sendiri. Nah ini akhirnya kenapa temanku yang penderita kista ini akhirnya berkebun karena berkebun sendiri dan tanam semua sayurnya sendiri, karena itu dia nggak bisa kayaknya apalagi dia di Toraja. Kayaknya saya nggak bisa kalau selalu kak beli semua non GMO, Harganya lumayan. dia selain harga juga jauh gitu. Akhirnya dia coba tanam sendiri. Jadi ada toh juga plusnya, jadi kayak berkebun. Iya, karena berkebun kita akhirnya banyak bergerak. Nah kalau ceritanya teman yang penderita kista ini, itu awal tahun 2018 sebenarnya dia muncul ada benjolan di payudaranya dan awalnya tidak mengkhawatirkan, tapi tiba-tiba benjolan itu bikin payudaranya itu jadi gatal sampai bernanah, dan itu pasti siapapun pasti panik kalau dapat kondisi seperti itu. Dan itu tadi saya bilang dia trauma sama rumah sakit, jadi tidak berani ke rumah sakit untuk periksa karena 2 orang anggota keluarganya itu meninggal di meja operasi. Karena dia berteman sama teman yang penderita asma anaknya ini, nah, dia dapat info lah, kalau mau coba ini naturopati. Nah, coba Mi. Nah, jadi selain benjolan itu yang bikin mengganggu sebenarnya kistanya adalah di tangan belakang, lengannya sama bagian bahunya itu sering ngilu. Jadi itu mengganggu sekali. Akhirnya dia ada konsul itu kayaknya 2 bulan dapat, akhirnya bisa konsul 2 bulan setelah antri, dan dia mulai terapinya itu sejak 2019 ke 2000 sampai 1 tahun kemudian. Dan sebenarnya sampai sekarang dia lanjut terus tuh. Cuma akhirnya yang dia pikir betul-betul waktu untuk penyembuhan itu 1 tahun 2019. Nah, kalau dia disuruh dulu tes berapa zincnya, berapa magnesiumnya, vitamin D, besi dan lain-lain. Ternyata banyak yang kurang. Akhirnya disarankan untuk perbaiki nutrisi karena dia dianggap kurang nutrisinya dan kurangi makanan proinflamasi. Nah, kaitannya sama ini karya dengan ini adalah akhirnya saya tahu ada dibilang istilah proinflamasi, antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah peradangan. Jadi kayak sebenarnya semua penyakit dalam tubuh itu dimulai dengan inflamasi. Jadi kayak reaksi dalam tubuh ketika ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Ada yang kayaknya normal, tiba-tiba karena sering makan gorengan, akhirnya radang. Tidak hanya di tenggorokan, tapi di mana gitu dalam tubuh. Nah, itu yang kemudian bergantung lagi kondisi tubuhnya orang. Ada yang jadinya akhirnya kolesterol, mungkin asam urat, ada yang gula.
Jadi berkembang kini semua makanan pro-inflamasi yang kita konsumsi, kalau tidak dilawan dengan makanan anti-inflamasi, dia itu akan lama kelamaan kita akan panen sesuatu. Cuma kita tidak tahu bagaimana modelnya, karena kita tidak betul-betul kenali kondisi tubuh tak. Nah, yang kalau di sini makanan proinflamasi yang disarankan untuk ini tidak dikurangi. Kalau bisa berhenti sebenarnya makan semua makanan yang diolah pakai minyak sawit. Nah, ini sebenarnya juga yang kayak langsung kayak berasa pada baru kita hutan tak semua di sini dibabat untuk tanam sawit. Ternyata tidak bagus juga untuk tubuh tak. Terus apa gunanya itu? Yang kayak bikin musibah lagi. Iya, bikin musibah. Bencana alam. Musibah, anak orang dipekerjakan TKI di sana ilegal. Yang kayak aduh, Bumi rusak. iya banyak sekali akhirnya. Ternyata itu makanya akhirnya kembali terus yang di awal tadi. Kita sendiri sebenarnya yang bakal bikin hidup tidak bakal bertahan panjang. Terus gluten atau produk protein jahat dalam tepung terigu, semua produk-produk susu, gula Terigu pemirsa. itu kan kue ya, Semua yang enak-enak itu. iya semua yang enak-enak, produk susu, gula dan pemanis buatan, daging kecuali ikan tangkapan di sungai atau di laut yang murni. Cuma kan juga kita tahu sekarang laut tak bagaimana, sungai tak bagaimana, jadi kayak aduh. Sungai jadi tempat pembuangan. Iya, banyak mikroplastik dan semacamnya. Manis sintetis, semua yang garam berlebihan, zat aditif itu ya kayak pitsin, pokoknya untuk nambah-nambah, dan alkohol. Parah juga. Nah, itu yang disuruh hindari. Nah, kalau khusus untuk yang kista ini dia lebih banyak karena dianggap sudah cukup parah. Jadi terapinya itu mulai dia harus konsumsi multivitamin. Jadi ada multivitamin yang dijual dan waktu itu katanya dia masih susah dapat di sini karena yang di sini tuh multivitamin sintetis. Jadi dia harus beli di luar ke multivitamin yang non sintetis. Jadi memang bagaimana caranya diekstrak sampai dia jadinya bubuk sama kapsul. Multivitamin D, C, disuruh konsumsi minyak ikan sering-sering, minum flu shot sama golden milk. Terus smoothies itu semua sebenarnya jenis sayur-sayuran bisa dipakai untuk bikin smoothies, tapi kalau mau cepat bisa dapat banyak nutrisi, dia disarankan untuk kale, karena itu kale adalah kalau dalam dunia sayur-sayuran katanya ratunya sayur. Jadi kale ini mengandung banyak jenis vitamin sama mineral, jenis mineral dan semua di situ. Thailand pakai dan lain-lain. Terus probiotik ternyata juga penting untuk membantu pencernaannya, membantu lambung tak mencerna makanan. Jadi sebaiknya setelah makan itu 2 jam setelah makan minum probiotik. Probiotiknya apa? Kombucha atau teh pace yang kemarin sering saya bikin yang dari kulit nanas dicampur kayu manis, campur gula merah sama cengkeh yang difermentasi 1-3 hari. Itu probiotik sama sauerkraut. Ternyata ini juga andalannya selain kita acar kol. Ya, acar-acaran. Jadi ya kimchi juga bisa. Kimchi juga sebenarnya probiotik. Memang kalau kan saya langsung ingat, biasanya memang kalau orang nikahan itu selalu pasti ada acar, cuma kan kita tidak tahu apa gunanya. Dikira jadi pelengkap, ternyata sebenarnya dia yang bantu pencernaan tak lancar. Gitu. Mungkin kalau ada program makan tapi isi acaranya banyak karena itu bantu biar cepat diproses. Ya, di Bandung juga katanya orang kalau makan sate, temanku cerita tuh kalau makan sate pasti dikasih acar timun. Dia heran kenapa di sini orang makan sate tidak dikasih acar, tidak ada acarnya. Kasih kompor. Iya.
Jadi ini kol yang difermentasi, cuma dicampur garam, habis itu difermentasi 3 hari baru dimakan. Itu juga pilihan. Jadi sebenarnya banyak sekali pilihan probiotik yang bisa kita bikin sendiri. Terus pernapasan, dia sebelum dan setelah tidur itu, ya bangun itu harus bernafas 4-7-8. Nah, 4-7-8 ini kenapa harus begitu tuh? Yang kayak tarik nafas 4, terus tahan 7 detik, 7 ketukan, terus keluarkan 8. Ternyata kenapa harus begitu? Dan itu harus lewat perut, bukan di dada. Jadi kalau kita kan orang dewasa begini, begitu aja kita kalau nafas. Nah kalau coba katanya tuh ya, prakteknya itu hari, jadi suruh amati anak kecil atau anak bayi, kalau bernafas itu kan perutnya yang kembang kempis, bukan dadanya naik turun. Nah sebenarnya beda tuh kalau tanda orang stres, orang dewasa yang stres itu begitu caranya bernafas. Karena entah secara tidak sadar begitu cara bernafas. Padahal kalau anak bayi itu lahir dia lewat perut. Kenapa harus 4-7-8? Jadi ketika bernafas ditahan, tarik pada 4 ketukan, terus ditahan 7 ketukan, selama ketukan pertama sampai ke-7 itu di situ oksigen tak punya waktu untuk mengalir seluruh tubuh sebelum dikeluarkan lagi. Jadi begitu itu penjelasannya kenapa harus sebabnya meditasi. Iya, Sangat disarankan Dan katanya kalau misalnya kita itu kan nafas pendek selama 2 menit, ada penelitian itu memori trauma, memori yang jelek yang tidak mau kita ingat itu terpakai. Jadi itu selalu pernapasan yang panjang tadi itu kayak gitu. Kalau misalnya panik atau mungkin lebih rileks. Jadi itu sebenarnya nyambung sama jenis olahraga yang dia disarankan itu adalah yoga sama atau tai chi. Ada juga hubungannya sama pernapasan. Terus makanan, dia akhirnya sejak itu dia makannya ubi rebus, tidak pernah makan nasi. Terus beras merah, sayur, tempe tahu sama nasi shiratake, tapi itu pun jarang karena dia biji-bijian tuh. Terus berendam, dia juga disuruh berendam tiap satu kali 1 minggu pakai garam Inggris, Epsom, terus dicampur cuka apel, minyak esensial sama PCO, itu yang dicampur terus dia harus berendam di situ. Untuk pengobatan untuk kitanya, karena kan sebenarnya ini juga kulit menyerap semua yang dari luar. Ada hubungannya nih, kulit tak menyerap semua yang dari luar akhirnya masuk ke tubuh tak. Jadi begini dia prosesnya. Jadi selain dia makan dari luar juga lewat kulit. Terus scrubbing, ternyata itu juga bagian dari terapinya. Kalau mandi itu ada dia kirimkan PDF-nya. Ada itu yang dijual scrubbing, alat scrubbing yang natural itu yang kayak dari sabu-sabu apa gitu. Nah itu tuh dia harus tiap kali mandi dia harus scrubbing dengan gerakan tertentu. Itu juga nyambung sama proses kulit menyembuhkan kulit ini membantu untuk proses penyembuhan. Ada hubungannya. Selain itu jadi lumayan banyak dia ini. Nah dia tiap pagi bangun tidur itu harus kumur-kumur PCO. Sakit meskipun natural tuh. Iya, walaupun banyak. ini mungkin kenapa orang akhirnya malas kalaupun dia tahu bilang ada sebenarnya cara alternatif, cuma kayaknya rempong sekali, jadi mending minum obat lengkap. Ya dia harus kumur-kumur PCO tiap bangun pagi sampai, dan itu 30 menit. Bayangkan kumur-kumur pakai minyak 30 menit. Pokoknya bilang kalau bisa sampai muntah-muntah, karena di situ keluar cairan-cairan yang tidak diperlukan, maksudnya yang memang mau dibuang kayak lahar. Terus untuk ininya dia waktu di awal-awal dia harus minum cuka apel. Kalau teman-teman pernah cium baunya cuka apel bagaimana halus sekali tuh, sangat-sangat ya tidak enak. Nah ini sebenarnya dia cuka apel juga dia minum setiap jam 7 pagi, 11, jam 3 sore, sama jam 9 malam. Itu cukanya dicampur sama kunyit bubuk, air hangat sama lemon.
itu tujuannya juga sama mirip sama probiotik untuk membantu pencerna makanan. Terus olahraga yang tadi Tai Chi sama yoga, dia harus juga sering-sering konsumsi teh herbal, itu campuran serai, kunyit, jahe sama kencur, kalau campur bikin teh. Terus aku bilang, apa itu cemilanmu? Kalau nggak masak dalam 1 hari nggak ngemil, dia bilang, kadang juga ke saya makan, kalau itu aja kan ada tenteng, dodol kue beras itu, teripatori. Iya sih, nggak ribet, nggak terlalu ribet sebenarnya karena banyak makanan tradisional yang terbuat dari dari terigu, terigu dan hanya pakai gula aren. Dan yang paling penting adalah psikisnya, karena kalau menurut cerita sebenarnya waktu konsul dia harus juga konsul psikiater. Ada fakta yang dia temukan bahwa ternyata kalau penyakit yang urusannya di payudara itu tuh seringkali ada juga hubungannya dengan hubungan yang tidak baik dengan ibu tak. Kalau ada hubungan yang tidak baik dengan bapak tak, biasanya penyakitnya akan sekitar paha. Jadi waktu sambil konsul ini dia langsung ditanya, sebelum konsul dia langsung ditanya sama psikiaternya, psikolog. Coba tanya itu temanmu, waktu baru mau ditanya, ada temanmu mau konsul, ditanya, coba tanya temanmu, ada masalah sama mamanya. Langsung pas dengar, iya sih, sering gak bertengkar sama mama, dia bilang begitu. Jadi akhirnya ya satu-satunya cara adalah upayakan supaya memperbaiki hubungannya sama mamanya. Itu menarik sih, maksudnya selama ini kita selalu memisahkan itu psikis sama fisik. Terus kira-kira bagaimana hubungannya itu, apa relasinya di tubuh begitu dengan kondisi psikis itu terhadap ini yang luka penyakit yang ada di fisik? Saya menurut aku adalah hormon respon otak. Itu dia hanya kalau misalnya lagi sedikit, dia responnya kan hormon yang berbeda yang keluar, dan entah bagaimana cara kerjanya saya belum secara detail bagian situ, tapi setahu seperti itu. Dari respon otak itu yang hormon-hormon yang kalau biasanya kita keluarnya endorfin, itu sebaliknya. Dan itu juga hormon-hormon itu kan mempengaruhi tubuh, cara kerja tubuh. Sinyal-sinyalnya itu yang saling bertabrakan. Nah ini ada akhirnya saya tanya Olga, paling sering konsumsi dari semua tadi itu terapi apa? Dia bilang smoothies, karena dari situ sebenarnya cara untuk dapat asupan sayur banyak. Karena ternyata dalam 1 hari itu minimal kita 300 gram sayur tak per hari. 300 gram buah itu cuma 150 kebutuhannya. Bisa, dan aku bilang deh 300 gram itu setelah timbang-timbang 2 kantong besar itu sayur, yang kalau sayur mentahnya tuh 300 gram. Dan itu memang caranya. Jadi kalau mau gampang ya pakai smoothies. Aku bilang nggak bisa kak saya makan smoothies sayur. Nah ada tipsnya memang supaya enak itu. Jadi dia kalau Badannya ya ada ya mix menu untuk bikin menu ini. Yang paling utama sebenarnya dia harus dalam 1 minggu itu ada 3 jenis sawi-sawi yang dia konsumsi. Itu untuk kekayaan nutrisinya yang dia dapat. Terus tapi kalau sawi-sawi harus direbus dulu beda minimal 3 menit di atas air mendidih. Nggak bisa langsung dia dikonsumsi. Terus harus ada biji-bijian untuk dapatkan vitaminnya sama tambahan protein. Biji-biji itu kayak biji chia, biji bunga matahari, absolute sunrise. Terus lemak. Nah lemak ini bisa didapat dari PCO, alpukat. Itu juga sebenarnya kita enak gimana? Atau minyak olive oil. Terus rempah jadi kurang bisa kan itu rempah dikasih masuk di semua sebenarnya bisa. Apapun mekunya jahe, kencur ya, walaupun tidak terbiasa gitu, tapi karena butuh di mana kita dapat di mana masa punya rempah
Ya kalau terbiasa kan bisa. Tapi ya ini kan supaya dapat secara enaknya apa konsumsinya tuh. Terus selain untuk campuran air putih, kalau untuk gampang di blender bisa pakai santan atau air kelapa. Jadi buah apapun sebenarnya bisa kita mix, bisa kita coba bagaimana rasanya, sayurnya juga. Terus topping, nah saya akhirnya setelah aku praktekkan ternyata kuncinya adalah di situ, di topping. Jadi kan sebaiknya beda kalau smoothies bukan disedot sendok-sendok. Jadi kenapa biasanya foto-foto kita smoothies itu dia di mangkok, karena kita mau dia dimakan. Jadi bukan Perlu komplit dimakan. iya, bukan iya. Karena kan komplit sebenarnya itu kebutuhannya dalam juga. Cuma dalam buah juga kan ada beberapa karbo. Toppingnya itu yang kasih enak. Jadi kalau cuma ini ya, tidak pakai topping, kita jadinya kayak makan bubur. Tapi kalau ada toppingnya bisa buah-buahan itu yang iya memiliki kunyit-kunyitnya, nangka, kolang-kaling, mangga, beri-berian. Pisang itu di blendernya untuk pemanis. Iya, rambutan, yang buah-buah yang letak kayaknya kalau dicampur juga ini sama di blender, dia tidak bakal kasih efek apa-apa untuk rasa. Jadi kebanyakan yang paling umum itu potong-potong aja, ya, mending dipotong-potong lebih banyak rasa-rasa itunya. Jadi itu adalah tips untuk konsumsi smoothies yang Lebih menyenangkan. iya, yang lidah tak tetap iya, biar tidak enek. Ternyata itu adalah kuncinya. Terus nah ini tamparan terakhirnya. Jadi dari hasil riset ini saya juga berpikir ada kami juga pandemi yang kan nggak bilang komplit sekali. Jadi kayak iya betul-betul nih, ini kan kita sering kayak hal umum itu kita membicarakan soal kapitalisme. Terus kalau gue dipikir-pikir, jadi baru sebenarnya umat manusia ini baru 2 abad kenal namanya corak ekonomi kapitalisme. Sebelumnya banyak corak ekonomi yang barter lah, apalah yang sebenarnya bisa Cuma baca di buku kan. Iya. Tapi dalam bentuk terdekat itu tidak disadari sih. Iya, ini ternyata begini paling di dampak besarnya ternyata ke kita tonji, padahal kita yang ciptakan ini corak ekonomi selama 2 abad dan kita selalu kagumi ini namanya pembangunan, kemajuan, dan ternyata itu harus kembali ke kita tonji juga. Iya, padahal dulu kalau kita dengar cerita kan kayak harmonisnya orang dulu tinggal dia panen ambil buah langsung di pohon, kalau dia tanam sendiri yang kayak simpel aja hidupnya tapi terpenuhi kebutuhannya. Sekarang kita yang kayak makin canggih tapi kayak makin kurang ini Penyakit degeneratif itu nggak iya. eksis ya. Jadi ini aku bilang tamparannya adalah ke masing-masing nih dipertimbangkan apakah betul-betul ini yang kita mau lanjutkan ke anak kita nanti kayak corak ekonomi seperti ini. Dan itulah. Nah kaitannya tadi sama yang karya, selain gambar-gambar ini kan yang tadi makanan proinflamasi, ada 4 video yang saya bikin itu flu shot, golden milk, dan 2 jenis smoothies yang direkomendasikan sama narasumberku. Nah, smoothies pertama itu kalau teman-teman lihat bahannya adalah kol, wortel, sama mentimun. Nah 3 itu khususnya buat cewek-cewek itu ternyata bagus untuk diminum 1 minggu sebelum haid kalau mau tidak merasakan nyeri haid. Jadi tiap hari dikonsumsi itu mudah-mudahan cocok sama tubuhnya, memang tidak ada penyakit lain kan, bukan hanya karena kekurangan nutrisi, karena kan nyeri haid itu juga dipengaruhi sama ada beberapa nutrisi yang kurang. Nah itu kalau kol, mentimun sama wortel itu bagus untuk semangat energi. Iya. Cuma rasanya
ini sih kalau mau ya kasih makan Pasang gambar situ. iya pernah gue coba dan itu juga pernah dipraktekkan sama Feby yang langsung langsung lancar jadi yang kayak Kamera bukan dia. kurang lebih seperti itu. Nah, oh ya yang golden milk itu bahan-bahan ada di situ apa? Ini yang paling banyak sebenarnya golden milk pakai santan, terus lada hitam, cengkeh, kayu manis, pala, kunyit sama jahe, sama kencur. Itu dimasak, jangan sampai mendidih. Itu diminum sebelum tidur. Itu juga dalam minuman anti-inflamasi. Jadi kalau misalnya saya akhirnya jadi kayak oh begini mami pengen cara taktis sih. Habis kayak makan bakso siang-siang, malamnya minum golden milk. Diguyur. Begitu deh karena dia makanan tak bakso itu adalah pro-inflamasi. Yang minimal perasaan bersalah itu terbayarkan sama itu. Iya karena akhirnya kita tahan Tuh, apa? Setelah belajar itu tadi. Nah, terus mungkin kembali lagi ke kurator soal kan pada akhirnya Kak Eka melahirkan video stop motion yang dari 4 resep minuman itu dalam bentuk stop motion. Bagaimana itu Kak prosesnya sehingga menentukan kan banyak sekali tadi pengetahuan yang Kak Eka dapatkan toh, terus bagaimana diramu menjadi sebuah karya seni. Tentu saja kurator di sini adalah bagian penting untuk menentukan jenis medium yang akan ditampilkan ke publik. Nah, bagaimana itu proses diskusinya bersama seniman Kak Eka? Waktu itu kan Eka kebetulan jadi sebenarnya fungsi kurator itu dia sebenarnya jadi rekan partner buat seniman. Dampingi seniman supaya dia berada pada sisi terbaiknya. Jadi membantu dia mewujudkan apa yang dia kerjakan, membuat karyanya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Di situ saya jadi pendamping sebenarnya. Saya cuma tanya, sebenarnya kamu belajar bikin apa yang selama ini belum pernah kamu bikin tapi selama ini belum sempat itu terjadi. Terus dia bilang, belakangan saya tertarik mau bikin stop motion. Saya bilang, oh iya saya lihat. Jadi kita kan sampai menguntit ke sosial media tuh. Kita lihat apa yang biasa Eka bikin. Nanti suka bikin stop motion. Nanti kemarin dia bikinnya pakai clay. Saya tanya balik, kemarin bikinnya pakai apa? Sebenarnya saya baru belajar dulu waktu itu. Terus itu bikinnya juga pakai clay. Bagaimana cara bikinnya kayak gitu? Bentuk-bentuk katanya kayak bentuk yang kita inginkan, kayak film Shaun the Sheep lah gitu ya. Terus saya tanya lagi setelah jadi video kira-kira claynya itu jadi apa? Terus Eka bilang tidak jika biasanya cuma dicampur-campur terus harus dibuang kalau tidak dipakai lagi. Terus saya bilang sama Eka Makassar Biennale makin kesini arahnya tuh ke arah lingkungan. Terus kita kalau sebisa mungkin bikin karya kalau bisa itu tidak menjadi sampah. Jadi kita tidak punya tanggung jawab moral lagi untuk karya yang kita bikin. Kita tinggal itu tetap akan menjadi itu akan diolah sama alam. Dan seniman tidak akan punya tanggung jawab apapun terhadap itu. Jadi kita hanya membuat karya dan itu akan menjadi semacam sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia seni rupa misalnya. Nah, dari situ saya dampingi Eka, bagaimana misalnya kalau kau bikin, kau ganti claynya itu menjadi dari bahan yang tidak perlu ini, misalnya dari tepung-tepungan atau apa. Terus saya juga tidak mengarahkan menjelaskan secara spesifik harus ini harus itu, karena itu bukan, saya tidak mesti seperti itu kan. Itu tugas seniman yang mencari tahu. Kemudian dia setelah pulang dia pikir-pikir, sebelum pulang Eka pikir kenapa tidak pakai yang ini saja yang aslinya saja, buah aslinya.
daripada dibikin dan terakhirnya kan tidak ini kan membutuhkan waktu lama, dan lagi pula waktu itu masa residensi itu hanya 14 hari, jadi betul-betul sangat singkat. Dan jadi bisa sebenarnya dia bisa dan dengan memikirkan banyak trik. Jadi sebenarnya kerja kuratorial itu kita tidak hanya memikirkan bagaimana tampilan karya itu bisa menjadi bagus terus saja dengan menarik, tapi juga banyak hal yang dipikirkan selain urusan manajemen, tapi juga urusan waktu, karena masa residensi itu tidak panjang. Jadi Eka di sini betul-betul memanfaatkan waktu. Jadi dia pikir 14 hari ini di samping tenggat-tenggat tugas kerjanya yang lain, kantornya, terus urusan-urusan pribadi dan urusan lainnya, termasuk residensi ini, dia akhirnya memutuskan memangkas sendiri waktunya dengan membuat keputusan-keputusan yang cukup strategis, kayak misalnya dia bikin langsung dari buahnya langsung. Jadi itu kayak iya ya, itu lebih bagus, lebih memangkas waktu dan tidak perlu membuat seolah-olah itu buah, karena itu memang buah. Jadi ya, akhirnya dia bikin itu dan terus dia kemudian masalahnya apa ya, cuman alat ya sama program mempelajari ulang banyak hal-hal teknis, tapi itu kemudian semua terpecahkan ya. Deadline kemudian memaksa Eka belajar lebih keras. Harus belajar. Udah mau harus belajar Video. ngedit, dan akhirnya dia jadi ya filmmaker ya. Jadi filmmaker, nanti kita tunggu film-film yang lebih panjang ya kayak itu. Bisa, dan ya bagaimana ya, saya sendiri kayak wah ini betul-betul pencapaian ya. Misalnya 2 minggu itu kayak bukan waktu yang lama, 14 hari, di samping dia juga harus mewawancarai narasumbernya. Jadi sebenarnya keinginan kita dalam mendampingi Eka ini secara kuratorial itu, kita juga mau bagaimana karya tidak hanya disajikan menarik, tapi itu kuat. Jadi selama ini kita ingin seniman-seniman perempuan di Makassar tidak hanya menampilkan karya hanya secara estetik, secara cantik ya, tapi bagaimana itu kuat, dia memiliki data berdasarkan riset yang betul-betul diseriusi, lalu kemudian based on research seni rupa menjadi medianya. Jadi kita bagaimana ini visi-visi kita nih ceritanya, terutama saya pribadi, MB dan saya pribadi, saya berpikir bagaimana seniman kita posisikan sebagai corong untuk menyampaikan banyak data yang terserap, informasi yang tersebar, ilmu pengetahuan yang mestinya itu banyak tersampaikan ke orang banyak, tapi tidak sampai. Atau kan kadang-kadang kita menemunya itu ada dan hanya terdapat pada buku-buku yang tidak semua orang bisa baca, atau tidak semua orang bisa beli, atau tidak semua orang tertarik untuk membacanya. Lalu kemudian bagaimana membuat itu tersaji dengan menarik dan mudah didapatkan atau dicerna oleh banyak orang, kemudian itu dibuat dalam bentuk seni rupa. Nah, disitulah posisi seniman sebagai penyaji data dan ilmu pengetahuan menurut saya. Dan tugas kurator mendampingi seniman untuk bisa sampai ke sisi terbaiknya. Karena kalau saya juga terima kasih. karena kalau MB itu katanya seni rupa itu adalah jalan keluar. Ya. Jalan keluar untuk Amin. solusi. Amin. Semoga tercapai seperti itu. Terus kayak apa lagi ya? Mungkin bagaimana Kak Eka melampaui, karena tadi ceritanya kan karena harus melakukan itu stop motion, kan membuat stop motion, Kak Eka tuh harus belajar lagi mengedit video yang sebelumnya pernah cerita yang dulu mau sekali memang kita pelajari karena suka bikin stop motion, tapi tidak punya waktu dan tidak sempat dikasih waktu buat itu belajar. Kemudian karena harus residensi yang singkat itu 14 hari, akhirnya mau tidak mau harus belajar mengedit. Bagaimana itu kita bisa melampaui diri kita? Iya sih, jadi waktu di awal itu saya pikirnya saya bisa bikin, tapi versi saya yang pakai HP saja. Jadi dari waktu bikin stop motion saya kebayangkan bisa gini, karena kan tahu ini pakai aplikasinya.
motion studio. Tapi pas ditanya, dikasih tantangan, bagaimana kalau yang pakai resolusi tinggi? Cari tahu, ternyata kalau pakai resolusi tinggi itu pakai ada aplikasi khusus namanya Dragon Frame. Itu lagi diedit. Dan beruntungnya adalah privilege adalah suami aku sendiri. Karena dia bisa, tapi dia tidak tahu, dia tidak pernah pakai Dragon Frame. Tapi dia bilang pasti bisa dipelajari karena sudah ada basic di Studio Motion Studio, Stop Motion Studio. Jadi ternyata benar setelah di download hanya 1 hari sebenarnya akhirnya kita praktek terus ternyata bisa begini caranya, langsung dikuasai. Pasca itu sebenarnya saya kira dia akan bantu Kak untuk editing dan sampai selesai. Ternyata dia bilang, bagaimana kalau aku pelajari sendiri saja. selain karena ada juga kerjaan yang lain dia. Iya bisa sih sebenarnya ya. Kayaknya mirip-mirip juga edit. Kalau selama ini kalau di HP kan kita pakai KineMaster. Ya, kayaknya mirip-mirip gitu. Iya, mirip-mirip gitu. Jadi dua hari lah belajar khusus untuk itu, dan yang bikin takut juga ya, oh ya dia memang gampang, cepat bisa dipelajari ini asal mau. Kemarin itu saya selalu pikir berapa kali harus luangkan waktu khusus ini, kayaknya harus cuti dulu dari kantor. Sampai begitu. Oh iya yang saya lupa tadi sampaikan soal instalasi mejanya itu. Oh iya. Yang kalau teman-teman lihat itu ada pola, kalau itu namanya itu adalah icon inflamasi kalau dunia medis. Ya kalau orang sekilas lihat dia kira apakah lambang-lambangnya di Naruto. Ada kan lambang-lambang di Naruto. Nah itu saya hubungannya sama pola inflamasi. Mungkin ya kalau pokoknya untuk kode dalam medis itu soal sakit atau nyeri itu pakai kode itu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah lihat di label obat sakit kepala Paramex begitu, alis yang begini gayanya terus ada gula darah ya. Itu sebenarnya icon inflamasi. Jadi saya kaitkan karena aku bilang kalau stop motion kan dia hasilnya cuma tawarannya ini yang bisa konsumsi, tapi bagaimana antarnya ke situ, apa awalnya ini bingung kan bagaimana caranya gambarkan. Awalnya tuh kayak saya pikir kayaknya ini kan crafter, kalau dia stop motion kayaknya sayang ini karir crafternya ini tidak ikut, jadi perkenalkan sekalian dia bisa bikin kan, jadi sesuatu lah gitu, jahit atau apa. Terus kemudian saya pikir kayaknya bikin itu terus ada yang direndam pakai piring-piring. Terus ternyata tuh direndam pakai kunyit, dia bikin video pakai kunyit, terus pakai mulai inflamasi itu dibikin dari cabe, lombok cabe yang akhirnya Iya prosesnya seru juga. Oke, mantap sekali ini buat Terus mungkin kita buka ada di sesi diskusi kepada peserta yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau ternyata pertanyaannya nanti diskusi ke pesertanya setelah kelas saat workshop nih. Oke. Kalau begitu kita break dulu untuk azan maghrib. Terima kasih kepada Kak Eka dan Kak Pio. Nanti mungkin pas workshop bisa juga lebih banyak diskusinya sih. Kenapa? Setelah break maghrib kita akan melakukan workshop bikin flu shot. Flu shot. Hidup flu. Karena mungkin paling sering ini ada ini orang flu. Oke. Terima kasih banyak.